Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Pada video sebelumnya kita telah bahas mengenai proses glikolisis. Masih ingat ya kalau proses glikolisis itu adalah proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Masih ingat juga kalau ada input dan outputnya apa saja. Nah, yang perlu kalian perhatikan bahwa di proses glikolisis kan itu yang dihasilkan adalah asam pirufat ya, jumlahnya ada 2. Nah, asam pirufat inilah yang nantinya akan mengalami proses kedua, yaitu proses dekarboksilasi oksidatif atau DO. Nah, asam pirufatnya yang tadi dihasilkan oleh proses glikolisis itu akan diubah lagi menjadi asetil-CoA. Nah, prosesnya seperti ini. Asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dengan mengeluarkan CO2 dan dimasukkan koenzim A. Selain itu, dia juga membutuhkan energi berupa NAD+ yang diubah menjadi NADH. Gitu. Jadi asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dengan mengeluarkan hasil samping berupa CO2, juga membutuhkan masukan dari koenzim A, juga membutuhkan energi dari NAD+ yang diubah menjadi NADH. Gitu ya. Jadi sekarang kita ambil kesimpulannya nih. Tadi pada saat proses glikolisis satu molekul glukosa, ini maksudnya glukosa yang digunakan pada saat proses glikolisis ya. Satu molekul glukosa nantinya akan terjadi 2 kali proses DO atau dekarboksilasi oksidatif. Kenapa Bu 2 kali? Karena tadi satu molekul glukosa itu kan menghasilkan 2 asam pirufat dari proses glikolisis. Makanya satu molekul glukosa itu akan dilakukan 2 kali proses dekarboksilasi oksidatif. Gitu. Jadi hasilnya dari proses dekarboksilasi oksidatif ini ada 2 NADH dan 2 asetil-CoA. Kenapa 2 Bu? Ya tadi karena prosesnya terjadi sebanyak 2 kali, makanya yang dihasilkan ada 2 NADH dan 2 asetil-CoA. Nah, seperti sebelumnya kita bikin input dan outputnya. Input berarti yang masuk dan outputnya. Apa yang masuk? Yang masuk yang pertama ada 2 asam pirufat. Bu, bukannya cuma 1 ya ini asam pirufatnya? Iya betul, tapi ini hanya 1 kali proses dekarboksilasi oksidatif. Sedangkan tadi 1 mol glukosa itu terjadi 2 kali proses dekarboksilasi oksidatif. Maka yang inputnya ada 2 asam pirufat karena 2 kali tadi ya. Kemudian ada ini ya, 2 NAD+. Sama, padahal di sini cuma 1, tapi kembali lagi karena 2 kali prosesnya makanya menjadi 2 NAD+. Kemudian apa lagi? Ini 2 CoA. Kenapa 2? Karena tadi padahal ini cuma 1,
karena mengalami 2 kali proses dekarboksilasi oksidatif. Kemudian kita bahas outputnya. Apa yang dihasilkan? Ini ya, 1. Berapa jumlahnya? 2 NADH. Bu, ini cuma 1. Balik lagi, tadi 1 mol glukosa ada 2 kali proses dekarboksilasi oksidatif, makanya ada 2 NADH. Kemudian nih ya, ada 2 CO2. Kemudian yang terakhir ini hasilnya ada 2 asetil CoA. Sudah deh, selesai untuk dekarboksilasi oksidatif. Gampang kan? Selamat belajar. Terima kasih.